Jadi ini ada cahaya yang complet terlihat di makam itu. Jadi akhirnya ditentukan bahwa ini makam Imam Ahmad. Dari baru itu dapat dipahami bahwa ketika ingin mengisbat makam Ahmad bin Isa, ada petunjuk berupa cahaya yang bersinar dari tempat itu. Maka diyakinilah tempat itu sebagai makamnya. Ditambah Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, guru Al-Khatib, ketika hendak berziarah ke makam Ahmad bin Isa, yang dituju adalah tempat itu adalah Khusaisah. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Khusaisah, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya, yaitu tahun 345 Hijriah, tetapi diisbat berdasarkan perkiraan-perkiraan, persangkaan-persangkaan, dan istihad intuitif lah istilahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Luti Kabupaten Bulukumba. Video pengantar tadi itu adalah merupakan salah satu cuplikan awal dari video Kiai Haji Nur Ikhya, salah seorang kiai di Ampel, dan beliau memberikan satu penegasan. Mereka menentukan makam daripada Ahmad bin Isa itu berdasarkan petunjuk-petunjuk cahaya, bukan berdasarkan catatan-catatan dari kitab atau manuskrip yang ada pada saat beliau meninggal. Oleh karena itu, saya kira ini sesuatu yang sangat penting untuk kita simak secara bersama-sama sebagai wawasan atau menambah hasanah pengetahuan kita terkait soal bagaimana oknum Ba'alawi ini. Jadi mulai daripada nasabnya yang bermasalah sampai kemudian makam daripada kakeknya juga menjadi satu mitos menurut saya yang kebenarannya hari ini dipertanyakan oleh seluruh netizen. Untuk lebih jelasnya kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, baik yang non-muslim, lintas agama, lintas suku dan budaya dimanapun dan kapanpun, yang sangat-sangat kami muliakan, kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, kita saat ini akan membahas tentang makam Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir yang ada di Khusaisah, berdasarkan keterangan terakhir yang diunggah oleh Kiai Haji Maduddin Usman tentang apakah benar makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Khusaisah atau tidak. Seperti yang telah sering saya sampaikan bahwa makam itu bisa dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Ya pelaku sejarah. Suka-suka, tergantung penguasa masa itu. Seperti yang telah saya sampaikan, makamnya Haryo Penangsang itu ada 4, di Sumatera Selatan, Palembang, di Blora, Jawa Tengah, di Demak, Jawa Tengah, di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Begitu juga makam Syekh Siti Jenar itu banyak di Jepara, dekatnya Gunung Genuk. Itu saya pernah ke sana, itu juga ada makamnya Syekh Siti Jenar. Padahal menurut sejarah juga masih simpang siur
di manakah Sesi Jenar dieksekusi itu, apakah di Cirebon atau di Demak Bintoro. Kalau di Demak Bintoro mestinya beliau dimakamkan di samping Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Kalau di Cirebon dekatnya Istana Pakungwati, ya makanya dimakamkan di Cirebon. Nah ini kan masih simpang siur. Dan bahkan sejak 50 tahun terakhir ini di beberapa tempat, tidak hanya di Jawa, ya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, banyak sekali makam-makam baru ditemukan. Bahkan dibuat panjang, makam panjang, makam dowo, panjang-panjang. Katanya ini makamnya Sayyid ini, Sayyidah ini, Habib ini, Khubabah ini, banyak sekali dibuat-buat baru. Apalagi yang paling subur yang selama ini saya amati dan teliti, yaitu di daerah Jawa Tengah. Karena setiap desa, kampung di Jawa Tengah itu hampir-hampir ya ingin memiliki punden sendiri. Dan karena terputusnya sejarah, akhirnya minta pendapat ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan untuk minta apakah ini benar-benar makam siapa, apakah makam waliullah dan makam siapa. Akhirnya apa? Benar-benar diyakini ini makam Sayyid Abdullah, ya. Ini makam Sayyidah Aminah, itu banyak sekali di sana bertebaran di mana-mana. Makam Sayyid Jumadil Kubro, ya. Makam wali dari Turki, macam-macam diakui. Dan bahkan di Lamongan, ya ini sudah diyakini lama ada makam Puan yang ternyata dibongkar nggak ada kerangkanya. Nah inilah yang kadang kita yang masih hidup ini seakan-akan ditipu oleh orang yang sudah mati. Padahal ya tidak, orang yang masih hidup saja yang mengelabui kita sesama orang yang masih hidup. Sejarah dikaburkan, masalah perkuburan saja ikut-ikut dikuburkan sejarahnya, lalu dikabarkan dengan wah ini makamnya waliullah ini. Inilah yang menjadi polemik yang harus disudahi tentang makam permakaman ini. Beliau, Kiai Haji Madudin Usman, dalam tulisan yang terakhir menulis tentang pembelaan yang dilakukan oleh Ba'alawi sebagai bukti bahwa Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq itu benar-benar hijrah ke Hadramaut. Dan bahkan ini ada buktinya, ada makamnya, ada makam Ubaidillahnya juga, ada makam Alawinya juga. Itu kan sebagai bukti suruh wal istifadhah. Apakah itu bisa dijadikan sebagai hujah utama? Menurut beliau Kiai Haji Madudin Usman tidak, belum tentu. Karena selama ini yang kita kenal makamnya Nabi Hud itu ada di daerah Ahqaf, dekatnya Mukalla, Hadramaut Provinsi Yaman. Provinsi Hadramaut Yaman. Nah, makamnya Nabi Hud ada. Sampai sekarang sering diziarahi oleh para habaib, para habib, termasuk Habib Umar bin Hafid bersama dengan para santri-santrinya, makam Nabi Hud. Padahal sesuai dengan sejarah awal, makam Nabi Hud itu berada di Najaf, Irak. Nabi Soleh juga berada di Najaf, Irak. Bahkan ada lagi keterangan bahwa makam Nabi Hud itu berada di Damaskus, Syria atau Suriah, sebelah selatannya Masjid Jami Damaskus, Syria. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini bagaimana kalau iso simpang siur seperti ini? Nah inilah namanya sama-sama tidak tahunya. Maka kita harus merujuk pada data. Tidak boleh karangan belaka atau hanya berdasarkan intuisi atau insting atau mungkin menggunakan ilmu yang tidak masuk akal, klinik bisa bicara dengan orang yang sudah mati. Nah ini perlu dikoreksi lagi hal-hal seperti ini. Makam Nabi Hud itu ada di Najaf, 1480 hektar, makam terbesar di dunia itu ada di Najaf, Irak itu. Di situ makamnya orang-orang hebat. 5 juta nyawa dimakamkan di situ. Padahal penduduk Najaf cuma 600.000, lebih banyak yang mati daripada yang hidup di Najaf, Irak itu. Termasuk makam Nabi Hud. Tetapi sejarah terkini mungkin manipulasi atau
mungkin sudah diyakini ya selama ini berada di daerah Hadramaut, Yaman. Ini bagaimana? Jadi apa yang menjadi analisa kami termasuk makam Sunan Bonang, ya, makamnya Mbah Sunan Kalijogo, ya, dan termasuk makam-makam yang lain yang bertebaran di seluruh bumi Nusantara ini, itu menurut saya ada yang asli dan ada yang palsu. Tidak mungkin empat-empatnya itu asli semua. Pasti di antara empat itu pasti ada yang palsu. Yang asli cuma satu. Begitu juga makam Imam Ahmad Al-Abbas. Sesuai yang pernah saya sampaikan bahwa gelar Al-Muhajir itu bukan hijrah ke Hadramaut, tetapi hijrah ke arah timur, dari Baghdad ilal masyriq. Bukan minal Basrah ilal masyriq, minal Baghdad ilal masyriq, ke arah timur, ya, ke daerah kota kaya minyak di Indus atau Indonesia kita Nusantara ini, antara itu. Jadi beliau seorang pedagang atau pengusaha minyak tanah, minyak bumi. Imam Ahmad Al-Abbas itu bukan seorang imam mujtahid, itu enggak, ya orang-orang biasa lah. Dia seorang pedagang. Nah, oleh kaum Pahlawi dikultuskan dengan kultus yang berlebihan. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada topik bahasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Sekali lagi, kita tidak boleh ragu dengan Kiai Haji Madudin Usman. Saya boleh mengatakan kepada beliau, walaupun itu adik saya, Kiai Haji Madudin Usman itu tidak alim. Kiai Haji Madudin Usman itu tidak alim, tetapi allamah, sangat alim. Kiai Haji Madudin Usman itu tidak alim, tetapi beliau adalah seorang yang allamah, sangat menguasai keilmuan dan sangat alim, baik di bidang fikih, di bidang sejarah, di bidang tasawuf, ataupun di bidang tauhid. Beliau sangat menguasai. Dengan usia yang masih sangat muda, karyanya belum tertandingi di negeri ini. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, beliau hampir-hampir jiwanya seperti Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani, sama-sama dari Banten. Cuma Imam Nawawi Al-Bantani ngarangnya di Makkah, di Timur Tengah sana. Beliau, Kiai Haji Madudin Usman, sudah menelurkan karya puluhan. Bahkan insya Allah kedepannya beliau akan mengarang kitab mungkin bisa melebihi 200 kitab atau bahkan bisa ribuan. Semoga beliau dikasih oleh Allah umur panjang. Baru setengah umur saja karyanya sudah begitu banyak. Beruntunglah kalian wahai penduduk Provinsi Banten. Pondokkanlah putra-putri panjenengan semua di pondok pesantrennya Kiai Haji Madudin Usman. Beliau seorang Sayyid Syarif tapi tidak mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Seorang yang bersahaja biasa saja. Itulah yang selama ini kita cari. Bukan orang yang mau dan minta untuk diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Lebih baik memondokkan putra-putri panjenengan ke sana. Insya Allah 5 tahun atau 10 tahun pasti dijamin akan menjadi kiai ataupun bunyai. Kalau 10 tahun ikut Habib, dijamin tidak akan bisa menjadi Habib. Oleh sebab itu, pondokkanlah putra-putri kita ke para kiai, ke para ustadz, Tuh Bagus, Tuan Guru, Abuya Tengku yang ada di Nusantara ini. Beliau Kiai Haji Madudin Usman sekali lagi bukan orang alim, tapi orang yang allamah, sangat alim, banget pintere. Tidak hanya allamah tapi juga amilin, mengamalkan ilmunya.
beliau di akhir tulisan baru-baru ini mengatakan bahwa bukti manuskrip apa yang bisa memberi kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Khuzaisah kan belum ada, belum ketemu. Padahal ada kitab yang menerangkan tentang itu. Di antaranya adalah Imam Al-Jundi 732 Hijriah itu. Kalau memang Imam Al-Jundi atau Said Al-Jundi itu mengenal makam Imam Ahmad bin Isa, maka beliau akan mengunjungi dan berziarah ke sana. Karena Al-Jundi ini senang ziarah. Ini seperti sufi, senang ziarah. Jadi sebuah makam di suatu tempat tidak bisa menjadi bukti historis atau eksistensi seorang tokoh yang diklaim dimakamkan di tempat itu tanpa ada bukti pendukung berupa data yang tepat, data yang pas, ya termasuk ada kitabnya, tidak boleh hanya sekedar sangkaan atau persangkaan belaka. Sebab apa? Ditanya oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan hanya sekedar berprasangka atau mengira-ngira saja. Jadi nanti kalau ngira-ngira bisa saja Imam Syafi'i itu pernah hijrah ke Banten atau pernah hijrah ke Surabaya lalu dimakamkan di Ngampel misalkan. Terus saya buat makam Imam Syafi'i, ya ada di Surabaya. Karena para sufi itu senangannya memang mengunjungi makam. Selain untuk mencari ketenangan, ada energi ketenangan ya mengingat mati di tempat itu. Sehingga sampai sekarang sufi-sufi itu senang ziarah ke makam-makam, khususnya makam para wali. Seandainya di Nusantara ini ada makam Nabi ya seandainya, maka akan mengalahkan makam para Nabi di Timur Tengah. Seandainya di Surabaya ini ada makam Nabi Ibrahim misalnya, niscaya tidak akan berhenti 24 jam para zairin dan zairat berziarah ke Surabaya ini. Lawang makam Wali Songo aja tidak pernah sepi, tidak pernah tidur 24 jam setiap hari, apalagi ada makam Nabi di sini. Pasti akan melebihi makam para Nabi yang ada di Tanah Suci. Pasti. Karena memang antara tasawuf Jawa digabungkan dengan Islam pendatang, maka ketemu sama-sama, akhirnya cocok lah ya, senang berada di tempat yang sakral, termasuk makam-makam. Kalau Jawa dulu kan sering berada di tempat-tempat yang sepi, termasuk makam itu kan juga sepi. Padahal jika kita kembali kepada tuduhan Habib Bahar bahwa orang-orang Nusantara ini dulunya nyembah pohon, itu keliru. Yang nyembah pohon itu malah justru yang mengatakan orang Nusantara nyembah pohon. Pohon apa? Pohon Syajaratul Khuldi, pohon keabadian nasab. Lihatlah, nasab itu kan pohon, dari akar, pohon, cabang, ranting, daun. Justru yang mendewakan dan menyembah nasab itu malah justru Ba'alawi. Orang Nusantara ini nggak menyembah nasab. Kalau pohon itu untuk membuat suasana lebih rindang, nyaman, tenang, udara terfilter ya dari debu. Setiap pohon itu mengeluarkan oksigen lalu dihirup oleh umat manusia, penghijauan lah intinya begitu. Tidak menyembah pohon. Setiap pohon itu kan membaca tasbih.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Jadi semuanya membaca tasbih, memahasucikan Allah yang Maha Suci. Nah, kita senang menanam pohon sebagai penghijauan. Nah, justru Mbak Alawi, para habib ini menyembah pohon nasab. Ya ini kan menuduh kembali yang menuduh. Oleh sebab itu jangan gampang menuduh orang lain. Ya. Kalau tidak tahu asal usulnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, apalagi baru-baru ini ada video yang beredar bahwa jangan sekali-kali benci kepada cucu Nabi karena cucu Nabi itu membawa darah Nabi. Kalau memang membawa darah Nabi, tolong yang memiliki tetangga Ba'alawi, para habib, kalau ada nyamuk, tolong jangan dibunuh karena nyamuk itu pernah menggigit ya dan menyedot darahnya para habib Ba'alawi. Kalau kamu membunuh nyamuk itu, maka kamu berdosa besar karena di dalam nyamuk itu ada darah Nabi. Lu coba enggak coba? Lu coba enggak? Pabrik lotion anti nyamuk, pabrik nyamuk bakar, obat nyamuk bakar, semuanya berdosa karena telah membunuh nyamuk yang menyedot, menyerap darah para cucu Nabi. Nah, ini pembohongan dan pembodohan yang luar biasa. Kembali lagi kepada masalah makam. Jadi Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim mengatakan tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada masjid. Masjid itu juga bukti saksi dan masjid sampai separuh kedua abad 5 kecuali yang disebut sebagai Masjid Syahidain di San'a, Yaman, San'a, yaitu yang disebut sebagai makam Ghassam dan Abdurrahman. Yang keduanya anak dari Ubaidillah bin Abbas yang dibunuh oleh Bashar bin Arto'ah, pejabat yang diangkat Muawiyah di Yaman, dalam kitab Al-Quburiyah fi Yaman halaman 176. Jadi dari keterangan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim ini disimpulkan bahwa makam Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu belum dikenal sampai tahun 450 Hijriah. Berarti 105 tahun. Beliau Imam Ahmad Al-Abah meninggal tahun 345. Sebagai makam yang di atasnya dibangun masjid dan masjid yang diziarahi orang. Padahal Ahmad bin Isa telah wafat selama 105 tahun. Jadi belum dikenal itu, makanya Imam Ahmad itu belum dikenal. Al-Jundi termasuk sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang. Makam dua tokoh yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim pun direkam oleh Al-Jundi dalam kitab As-Suluk yang mengatakan wa qabru tiflaini masyhurun bi San'a fi masjid yu'raf masjid syahidain yuzar wa istanjahu min Allah fihi al-hajat. Dan makam dua anak masyhur di San'a, ya, di sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Asy-Syahidain diziarahi dan dimintakan kepada Allah untuk dikabulkan hajat. Kitab As-Suluk juz 1 halaman 173 Maktabah Syamilah. Jadi memang sufi-sufi itu senang tabarukan dengan makam. Apakah boleh? Ya kalau menurut sufi ya boleh. Yang penting tidak minta kepada penghuni makam. Masalah ini akan kita bahas pada sesi yang lain. Ini memang sangat-sangat sensitif ya kalau kita bahas tentang makam. Karena memang orang-orang NU itu senangannya memang ziarah kubur, ke makam-makam aulia, ziarah Wali Songo, ziarah Wali Limo, ya, ziarah-ziarah yang lain. Kadang-kadang lupa dengan ziarah kedua orang tuanya malah. Yaitu. Jadi kadang ada yang berlebihan dengan menggunakan hadis barang siapa bingung terhadap segala urusan maka fasta'inu min ahlil kubur. Itu ada. Idza tahayyaratum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Itu bukan hadis, itu maudhu', palsu. Ketika kalian semua bingung dalam semua masalah, maka mintalah pertolongan kepada ahli kubur. Tapi kebanyakan orang awam mengartikannya meminta tolong langsung kepada orang yang sudah mati. Ini ada kitabnya, sulit mencari kitabnya. Saya ketemu dan saya memiliki kitabnya. Kitabnya adalah kitab Nurul Burhani.
Yang ngarang adalah seorang kiai dari Meranggen, Semarang. Dan mengatakan Meranggen Demak. Jadi saya punya kitabnya. Dituliskan di situ, idza tahayyaratum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Nah, ini menurut saya kurang tepat lah ya. Kalau memang ingin minta pertolongan, ya mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak boleh minta kepada penghuni kubur. Kalau wasilah itu bukan langsung meminta di hadapan kubur, itu enggak. Wasilah itu dengan amal soleh. Sudah pernah kami bahas pada video yang lain. Jadi Imam Al-Jundi ya, selain itu Al-Jundi pun rajin berziarah ke makam para tokoh seperti yang merekam makam seorang dokter Irak yang dianggap pahlawan di Kinan. Lalu ia berziarah ke sana. Ia berkata, wa qabru hunalika wa masjidun jamun lahu manara yuzar wa yusqa wa yutabarrak bi dakhwatuhu. Jadi Imam Al-Jundi senang ziarah. Di pas bulan Muharram awal tahun 696 itu beliau sering ziarah ke termasuk kuburnya seorang dokter yang ada di dokter dari Irak, dianggap sebagai pahlawan di daerah Kinan. Al-Jundi yang wafat tahun 732 tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya pada tahun 732 Hijriah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak antara 387 tahun sejak wafatnya makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Nah, ini juga ingkitau riwayat. Berita awal yang mampu penulis dapatkan menulis Kiai Haji Maduddin Usman adalah Bamakromah. Dalam kitabnya Qolatat An-Nahr fi Wafayat A'yan Ad-Dahr, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut, lalu berpindah ke beberapa tempat sampai ia kemudian bertempat tinggal di Husaisah. Mengenai di mana Ahmad bin Isa wafat, di dalam kitab tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah ia wafat dimakamkan di Husaisah. Pendapat kedua, beliau wafat dimakamkan di Qoroh Jasib. Kitab Qolatat An-Nahr fi Wafayat A'yan Ad-Dahr, juz 2 halaman 518 Asy-Syamilah. Penulis atau Kiai Haji Maduddin Usman mencari tempat yang dekat Husaisah yang bernama Qoroh Jasib, namun penulis tidak dapat menemukan tempat itu jauh dari Husaisah, berjarak sekitar 885 km. Ya, sekitar Surabaya, Jakarta. Ada sebuah gunung bernama Jasib. Mungkin gunung ini yang dimaksud oleh Bamakromah yang mengutip pendapat Al-Khatib yang wafat tahun 885 Hijriah. Konon Al-Khatib mempunyai kitab bernama Al-Jawhar Asy-Syaffaf yang masih berupa manuskrip. Jika ia wafat di Jabal Jasib, sangat kecil kemungkinan ia dibawa dan dimakamkan di Husaisah karena jaraknya terlalu jauh. Pada saat itu belum ada kereta api, belum ada pesawat terbang, belum ada mobil. Tentu ia akan dimakamkan di Jasib. Berarti makam Ahmad bin Isa ada dua pendapat. Pertama di Husaisah, yang kedua di Qoroh Jasib. Yang terkenal kan di Husaisah sampai sekarang. Lalu berdasar apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisah seperti yang sekarang masyhur sebagai makamnya? Dalam ibarah yang dikutip Bamakromah dari Al-Khatib disebutkan juga kalimat seperti di bawah ini, alal maudhi alladhi yusharu ilaihi anna qabru asy-syarif fi an-nur al-azim. Jadi ini ada cahaya yang complet terlihat di makam itu. Jadi akhirnya ditentukan bahwa ini makam Imam Ahmad. Dari ibarat itu dapat dipahami bahwa ketika ingin mengisbat makam Ahmad bin Isa ada petunjuk berupa cahaya yang bersinar dari tempat itu, maka diyakinilah tempat itu sebagai makamnya. Ditambah Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, guru Al-Khatib, ketika hendak berziarah ke makam Ahmad bin Isa, yang dituju adalah tempat itu adalah Husaisah. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Husaisah, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya, yaitu tahun 345 Hijriah, tetapi diisbat berdasarkan perkiraan-perkiraan, persangkaan-persangkaan, dan istihad intuitif lah istilahnya begitu.
Jika manuskrip Al-Jauhar Al-Syafaf ini benar ada seperti yang dikutip Mbah Makromah, maka hasilnya adalah pertama yang merekam bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah adalah beliau. Dan berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah itu baru muncul setelah 540 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah bin Isa Ar-Rumi. Jika manuskrip ini fiktif, maka lebih jauh lagi malah, yaitu sampai tahun wafatnya Mbah Makromah tahun 947 Hijriah. Berarti selama 602 tahun makam Ahmad bin Isa baru ditemukan atau baru dicatat ulama. Ya aneh lagi ya, aneh memang. Dari keterangan di atas, berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah baru setelah tahun 947 Hijriah. Abad 9 dan 10 Hijriah adalah abad di mana konstruksi Nasabah Alawi mulai dibangun. Hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut serta adanya makamnya di Husaisah mulai disusun rapi. Sebelum itu terjadi masih gelap gulita, belum jelas. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu kita kritisi. Dengan cara mengkritisi ini, untuk generasi yang akan datang akan semakin mawas diri, ya, semakin berhati-hati, semakin cerdas semua, tidak mudah dibodohi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, apa yang menjadi pendapat dan tulisan Kiai Haji Madudin Usman itu adalah sesuatu yang patut untuk kita ikuti, karena beliau seorang arif billah sekaligus bukan alim tapi alamah. Kiai Haji Madudin Usman itu bukan seorang alim tapi alamah, sangat alim dan amil yang mengamalkan ilmunya. Demikian sedikit uraian tentang makam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti dan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.